Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi dapat memberikan kita kemudahan dalam memahami ilmu yang akan Pak Guru sampaikan. Baik, kita masuk ke pelajaran kedua, bagian kedua, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah bagian pertama sudah Pak Guru sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu anak-anak diharapkan dapat mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada melalui Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Nah, apa itu Asmaul Husna? Nah, sebelumnya, untuk bisa mengenal sesuatu, tentu saja kita harus mengetahui dulu namanya itu apa. Contohnya, untuk mengetahui hewan, ayam. Nah, untuk bisa tahu, oh itu yang kakinya dua, banyak bulunya, itu ternyata namanya ayam. Nah, kita harus tahu namanya supaya bisa mengidentifikasi apa sih itu. Begitu juga dengan Allah. Kali ini kita akan berkenalan dengan nama-nama Allah yang baik. Ya, Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa Asmaul Husna? Asmaul Husna itu ada 99. Nah, loh, kok bisa tahu ada 99 Asmaul Husna? Tahu dari mana? Nah, kita dapat mengetahui ada 99 Asmaul Husna itu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Baik. Namun dari ke-99 Asmaul Husna kita hanya mempelajari 3 Asmaul Husna saja. Nah, apa saja? Nah, ini. Yang pertama adalah ini dia. Al-Basir. Selanjutnya, yang kedua adalah Al-Adl. Dan yang ketiga adalah ini dia, Al-Azim. Nah, Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Basir. Basir. Arti dari Asmaul Husna Al-Basir yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Baik, kita amati pada gambar ini. Nah, di sini ada gambar 3 orang siswi. Di mana? 1 orang siswi ini sedang berjalan sendirian. Nah, ini dia. Ini 1 orang siswi yang sedang berjalan sendirian. Bentar, Pak Guru tandai dulu. Nah, ini dia. Sedangkan ada 2 orang siswi yang sedang berbisik-bisik, membicarakan tentang siswi yang sedang berjalan sendirian ini. Ya. Namun apa yang terjadi? Siswi yang berjalan sendirian ini tidak khawatir tentang apa yang dibicarakan oleh
dua siswi ini, karena walaupun dua orang siswi ini berbisik, Allah pasti tahu dan melihat apa yang sedang mereka rencanakan. Itu karena di sini Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai nama lain, yaitu Al-Basir, atau artinya adalah Maha melihat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Apapun, bahkan yang ada di dalam hati manusia itu Allah Subhanahu wa taala itu bisa melihatnya. Bahkan masih ada dalam pikiran, belum diucapkan, Allah itu sudah tahu. Sehingga tidak ada yang luput sedikit pun dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya kita semua harus tetap selalu berbuat baik walaupun sedang sendirian, walaupun sedang tidak ada teman, karena kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Adl. Yang kedua adalah Al-Adl. Apa arti dari Al-Adl? Arti dari Al-Adl yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha adil. Kita lihat, ini adalah contoh dari beberapa suku yang ada di Indonesia. Ya. Jadi mereka berbeda-beda, mulai dari pakaiannya saja sudah berbeda-beda. Ya. Ada orang Jawa, ini ada orang Dayak, ada orang mana lagi? Ini ada berbagai suku, ada orang Betawi. Nah, itu bermacam-macam suku. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia di hadapannya, tidak ada yang ditinggikan hanya karena kekayaan atau jabatan ataupun suku. Nah, jadi apapun sukunya di sini, selama di mata Allah itu semuanya tidak ada yang unggul. Tidak ada orang Jawa itu lebih unggul dari orang Sunda, itu tidak ada. Tidak ada orang Betawi itu lebih unggul dari orang Jawa, itu tidak ada. Di mata Allah semuanya itu sama. Lalu yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ketakwaan. Nah, di sini yang membedakan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Ketakwaan kita. Apa arti dari takwa? Takwa adalah mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan juga menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana sifat adil Allah? Nah, di sini keadilan Allah itu tadi yang pertama, tidak memandang kekayaan, jabatan, suku, dan lain sebagainya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki kepada semuanya itu dengan sama. Memberikan kenikmatan kepada semua suku itu sama, pada semua makhluknya itu sama. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik dia itu beribadah atau tidak beribadah, mereka tetap diberi oksigen. Baik mereka menyembah ataupun tidak, mereka tetap diberi kehidupan. Itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala.
Oke, berikutnya mari kita perhatikan ayat berikut ini. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang maha adil. Ya. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Azim. Ya. Apa arti dari Al-Azim? Arti dari Asmaul Husna Al-Azim itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya, pada gambar di situ ada gambar samudera yang begitu luasnya. Ada juga gambar gunung yang begitu tingginya, menjulang tinggi. Juga langit yang sangat luas tak terbatas. Siapa penciptanya? Tentu saja yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau laut terhampar seluas itu, gunung berdiri setegak itu, setinggi itu, dan langit sangat luas itu, maka penciptanya tentu saja lebih agung, lebih besar daripada itu semua. Ya, hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Ya, Allah itu sama sekali tidak membutuhkan pertolongan dari ciptaannya, dari apapun. Dan Allah juga yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Kita semua bisa hidup, itu bukan karena kita berusaha untuk hidup, tetapi semua itu adalah berkat dicukupinya kebutuhan kita oleh Allah, Tuhan yang Maha Agung. Ya. Kita diberi oksigen, diberi air yang gratis, diberi kehidupan. Itu membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung. Ya. Manusia membutuhkan pertolongan Allah, selalu membutuhkan pertolongan Allah. Nah, dan juga membutuhkan pertolongan dari manusia lain. Nah, karena manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga manusia tidak bisa hidup sendirian. Nah, dengan memahami sifat Al-Azim, maka kita harus mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Intinya adalah di situ anak-anak. Dengan kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu Maha besar, Maha Agung, maka kita tidak akan berani lagi melanggar apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu berusaha menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kelas 4A tentunya di sini sudah besar sehingga sudah mulai belajar untuk selalu mematuhi perintah Allah seperti sholat 5 waktu,
terus berpuasa pada bulan Ramadan, nah, terus kewajiban-kewajiban lain, menghormati orang tua, selalu rajin belajar, lalu suka menolong, suka menabung. Nah, itu adalah cara-cara kita dalam meneladani Asmaul Husna Al-Azim ini. Mengetahui kalau Allah itu Maha Agung, maka kita harus patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, ya sudah selesai materi pada kali ini bagian kedua. Nanti masih ada bagian ketiga. Baik. Untuk materi kali ini kita cukupkan. Jangan lupa nanti akan Pak Guru share mana yang perlu ditulis dan mana yang tidak perlu ditulis. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa membaca surat Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sekian materi pada pertemuan kali ini Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.